Selamat sore teman-teman semua. Jadi kita akan mulai sharingnya ya, e-seminar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan Novia Adeline sebagai moderator pada e-seminar kali ini. 大家下午好，我叫 Novi, 是今天网络研讨会的主持人. Pada seminar ini akan ada sharing yang dibawakan oleh Ko Julius Saminor mengenai menggapai mimpi atau 实现中国梦. Dan setelah sharing, nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk memulai acara, kita akan mendengar lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Lalu ada baiknya jika kita awali dengan doa bersama. Teman-teman dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari founder New Normal Learning Center, Xiaokang Laoshi. Silakan Xiaokang Laoshi. Halo, 大家下午好. Kedengaran ya suaranya? Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir untuk webinar hari ini ya. Webinar hari ini kita akan dibawakan oleh saudara Julius Saminor ya, yang Zhiqiang yang saat ini sedang bekerja di Beijing ya. Adapun tujuan seminar kali ini itu adalah untuk berbagi pengalaman daripada Julius selama dia proses belajar Mandarin, dari bagaimana waktu dia proses belajar Mandarin pertama kali di Pontianak sampai bagaimana prosesnya dia mencapai cita-citanya untuk bekerja di Beijing sampai hari ini. Nah, prosesnya itu nanti akan kita dengar dari saudara Julius Saminor. Selain itu, saya sendiri tidak pernah menyangka ya bahwa New Normal Learning Center ini hari ini akan berkembang sampai ribuan followers di Instagram dan ribuan siswa di beberapa kelas gitu. Pertama kali ketika saya ada ide untuk New Normal Learning Center ini adalah ketika saya ketemu saudara Tony ya, sama Ko Tony Pancang kita. Waktu itu sekitar bulan 5-an kalau nggak salah. Nah, ketika bulan 5-an kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol tentang pengen bikin sebuah kegiatan sosial ataupun sebuah platform untuk
berbagi ya, berbagi motivasi, berbagi tentang cerita kehidupan dan lain-lain. Nah, waktu itu ide kita sangat sederhana sekali, cuma pengen berbagi motivasi dan cerita-cerita aja. Lalu dibikinlah New Normal Learning Center ini. Nah, saya nggak pernah nyangka itu begitu ketika kita melakukan kebaikan tuh, pengen melakukan sesuatu untuk masyarakat. Itu semuanya berkembang begitu saja. Tiba-tiba ada Chai Lause yang datang bergabung, ada Huang Lause, terus ada Hendra Lause, Lucia Lause, dan beberapa Lause yang lainnya yang datang bergabung dan untuk berkontribusi ke New Normal Learning Center untuk ribuan siswa yang belajar di New Normal Learning Center ini. Jadi saya sangat bersyukur ya, hari ini New Normal Learning Center hanya dalam sekian bulan kita sudah bisa menyalurkan pendidikan Mandarin dan Inggris secara gratis untuk ribuan masyarakat di Indonesia gitu. Dan ya semoga ke depannya New Normal Learning Center akan makin berkembang dan makin banyak masyarakat Indonesia yang dapat manfaat daripada pendidikan Mandarin Inggris dari New Normal Learning Center ini. Dan juga untuk seminar hari ini, mari kita dengarkan dari saudara yang Zhiqiang ya, dari Julius Minor. Semoga apa yang disampaikan oleh saudara Julius ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pikir demikian saja sambutan dari saya. Nah, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator kita ya, saudara Novi. Terima kasih. Oke, thank you, Xiaokang Laoshi. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sharing tentang menggapai mimpi atau 实现中国梦 dari Ko Julius. Nah, saya akan perkenalkan tentang Ko Julius dulu ya. Ko Julius adalah tamatan S1 Universitas Tanjung Pura, Pontianak, dan S2 Beijing Language and Culture University di China. Selama berkuliah, tepatnya di tahun 2015 sampai Interactive Place Pontianak. Nah, setelah lulus kuliah, Ko Julius bekerja sebagai Global Marketing di Knox Ltd, Beijing, China, salah satu perusahaan China. Selain itu, Ko Julius juga menjadi penerjemah lepas. Sekarang, langsung saja kita persilakan Ko Julius untuk Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membawa seminar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Xiaokang Laoshi yang sudah memberikan kesempatan ini untuk saya berbagi sharing dan pengalaman pada teman-teman semuanya. 大家下午好，我叫李浙江，bahasa Indonesianya itu namanya Julius Minor. Sekarang saya tinggal di Beijing, bekerja di Beijing, jadi dari tempat yang jauh itu masih bisa berbagi dan sharing pada teman-teman semuanya. Oke, hari ini saya bagikan PPT dulu ya untuk teman-teman semuanya. Oke, ini PPT-nya bisa dilihat ya. Oke, baik. Sebuah kesempatan dan kehormatan yang besar sekali bagi saya karena bisa diundang dari tempat yang jauh, walaupun lewat online seperti ini, bisa berbagi pengalaman pada teman-teman semuanya. Dan hari ini, apapun yang saya berikan, apapun yang saya sharing pada teman-teman semuanya itu semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Cuma hari ini temanya itu lebih ke My Chinese Dream, yaitu Meng. Bagaimana perjalanan saya bisa belajar bahasa Mandarin dari nol sama sekali, dari yang nggak tahu sama sekali, dari dasar banget, sampai sekarang itu bisa bekerja di China, bisa hidup di China, itu sebuah struggle yang lumayan panjang gitu. Kalau lihat hasilnya sekarang itu seperti ini, sebenarnya melewati proses yang cukup panjang, seperti itu. Dan di sini saya sengaja mendesain PPT-nya itu lebih ke autumn, lebih ke musim gugur. Jadi karena saat ini di Beijing itu lagi musim gugur, cuacanya lagi berkisar antara sekitar 15 derajat, 16 derajat, jadi lumayan dingin di luar sana. Dan jika teman-teman mau lihat kurang lebih pemandangan musim gugur di Beijing itu seperti apa? Ini saya kasih lihat dulu. Oke. Ini adalah kurang lebih pemandangan musim gugur di Beijing saat ini.
Jadi foto-foto ini saya foto kemarin kurang lebih sekitar seminggu, 2 minggu yang lalu. Kemudian ada beberapa foto itu diambil setahun, 2 tahun yang lalu di saat musim seperti ini. Bisa dilihat, ya pemandangan itu kurang lebih seperti ini yang sekarang di Beijing ya. Lagi bunga-bunga, bukan bunga-bunga, daun-daunnya itu kekuningan, kemudian entar berjatuhan, berguguran daunnya. Ini musim gugur. Kemudian kita juga lihat kalau musim dingin. Nah, musim dingin di Beijing itu kurang lebih kayak gini. Jadi saljunya itu terhampar putih sekali. Kemudian cuacanya itu kalau misalnya turun salju, cuacanya itu bisa -5 derajat, bisa -10 derajat, dan sehari-hari kalau pas musim dingin itu cuacanya bisa benar-benar dingin banget gitu. Dan kalau musim dingin kita pakaiannya itu pasti yang tebal kayak gini. Nggak bisa pakaian itu kayak gini. Kalau kalau misalnya aku sekarang lagi pakai baju kayak gini, hoodie kayak gini, itu berarti lagi musim gugur atau musim semi, gitu. Tapi kalau musim dingin itu nggak bisa pakaian kayak gini, itu lebih tebal lagi, kayak gitu. Ini kurang lebih pemandangan saat musim dingin. Kemudian ini saat musim semi. Nah, setelah musim dingin kan dia beralih ke musim semi. Musim semi itu sebenarnya kalau di Beijing ya itu nggak lama, hanya sekitar 2 bulanan, ya 2 bulanan lebih. Itu peralihan antara dari musim dingin ke musim panas, di tengah-tengah itu ada musim semi. Pemandangannya kurang lebih kayak gini. Dan di musim semi ini adalah musim yang paling nyaman, musim yang paling enak, musim yang paling nikmat banget buat dinikmati karena cuacanya itu nggak dingin juga nggak panas, kayak gitu. Nah, kenapa aku beriin kasih foto-foto ini pada teman-teman semuanya? Karena aku berharap nggak cuma aku yang dapat menikmati pemandangan ini gitu. Aku berharap teman-teman di luar sana juga punya impian, punya mimpi untuk merasakan 4 musim di luar negeri itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya mimpi untuk merasakan 4 musim di luar negeri, untuk merasakan dinginnya salju, turunnya salju, untuk merasakan musim gugur, musim semi itu seperti apa. Ayo kita sama-sama belajar, kemudian set mimpi kalian dan berjuang untuk menggapai mimpi kalian itu. Karena aku dulu juga berasal dari mimpinya itu sesederhana ini gitu, sesederhana lihat gambar-gambar ini, seperti itu. Oke. Terus kita masuk pada pembahasan kali ini. Tapi sebelum masuk pada pembahasannya, aku mau cerita pada teman-teman semuanya. Ceritanya itu kembali ke tahun 2016 lalu saat pertama kali aku datang ke Beijing. Jadi pertama kali aku datang ke Beijing itu aku apply beasiswa. Kemudian apply beasiswa itu diterima di salah satu sekolah namanya Beijing Yuantasue. Itu kalau bahasa Mandarinnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu BLCU, Beijing Language and Culture University. Dan di sekolah ini itu adalah salah satu sekolah yang mahasiswa asingnya itu paling banyak. Jadi mahasiswa internasional paling banyak di sekolah di China itu di sekolah kita di BLCU ini, kayak gitu. Dari berbagai negara itu semua ada. Dari negara-negara kecil yang kalian nggak pernah dengar sama sekali nama negaranya, bahkan bersekolah dan belajar bahasa Mandarin di sekolah itu, di BLCU itu, kayak gitu. Dan waktu itu aku pertama kali datang, kan kita kalau sekolah-sekolah di China itu mereka menerapkan asramanya itu kita harus tinggal di asrama sekolah. Jadi sekolah udah supply asrama, kita nggak perlu tinggal di luar, tapi sekolah udah menyediakan asrama. Jadi kita tinggal di asrama sekolah, dan di asrama sekolah itu biasanya kita ada satu kamar isi 2 orang. Nah, isi 2 orang ini kita satu kamar sama orang dari negara lain yang kita nggak kenal, gitu. Jadi bukan sesama negara kita atau bukan negara tetangga yang kita bisa milih, tapi adalah teman dari negara lain yang kita nggak kenal. Nah, waktu itu roommate-ku orang pertama kali adalah dari negara namanya Costa Rica. Costa Rica itu negara di Amerika Latin, perbatasan antara Kolombia dan Venezuela, pokoknya yang bahasanya itu bahasa Spanyol di Amerika Selatan, bagian selatan sana, dan ya mereka itu berbahasa Spanyol. Kemudian roommate-ku ini dia nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Benar-benar dia datang ke Beijing belajar bahasa Mandarin itu dari nol. Jadi nggak ada basic Mandarinnya, cuma hanya bisa ngucapin kayak ni hao, xie xie yang sederhana-sederhana kayak gitu. Terus kita selama jadi roommate itu komunikasinya seperti apa gitu. At least komunikasinya itu udah pasti dia ngomong sama aku pakai bahasa Inggris. Cuma waktu itu kemampuan bahasa Inggris aku benar-benar pasif banget.
Jadi kemampuan bahasa Inggrisku itu aku hanya bisa memahami apa yang dia katakan, aku bisa mengerti apa yang dia ungkapkan, tapi nggak aktif gitu, nggak bisa ngomong lebih jelas atau nggak bisa ngomong lebih mengungkapkan apa yang ingin kuungkapkan sama dia itu terbata-bata karena bahasa Inggrisku waktu itu benar-benar pasif, nggak aktif. Dan komunikasi kita selama kurang lebih 1 bulanan, 2 bulanan itu terus-menerus kayak gitu. Dia ngomong bahasa Inggris sama aku ngerti, kemudian aku jawab bahasa Mandarin sama dia, balasnya pakai pakai Mandarin sama dia. Kemudian, dia kadang ngerti apa yang aku ungkapkan, tapi kadang juga masih ada miss-nya karena kemampuan kita ya kurang lebih kayak gitu. Terus akhirnya aku mikir, kayaknya kalau terus-terusan kita kayak gini, itu nggak baik buat kita gitu. Kita bakalan pasif terus-menerus. Kita ya bisa dapat hal baru gitu, tapi kita nggak dapat output-nya. Akhirnya aku bilang sama dia, "Gimana kalau kita buat perjanjian aja?" Perjanjiannya itu, hari Senin kita ngomong bahasa Inggris, hari Selasa kita ngomong bahasa Mandarin, terus Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu begitu selang-seling sampai hari Sabtu, kalau hari Minggu itu terserah mau ngomong apa. Akhirnya kita oke untuk kayak gitu. Jadi, dia oke, ya udah kita kita, konsisten ya, kayak gitu. Dan beneran, selama beberapa bulan itu kita konsisten, selang-seling 1 hari belajar 1 hari ngomong Inggris, satu hari berikutnya ngomong Mandarin. Dan selama beberapa bulan setelah itu, aku merasa kayak peningkatan kita itu lumayan pesat gitu. Dan dia belajar bahasa Mandarinnya cepat, kemudian aku pemahaman bahasa Inggrisku udah jauh lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya, daripada yang tadi hanya pasif doang. Sekarang udah lebih berani mengungkapkan karena sebenarnya inputnya itu udah cukup, cuma outputnya itu yang masih kurang, karena nggak dipaksa itu, kayak gitu. Dan pada akhirnya kita memang selama 1 tahun itu, ya udah komunikasinya itu terus-menerus kayak gitu. Sampai dia juga udah lancar banget bahasa Mandarinnya. Ya aku ngakui, nggak cuma dari aku dia belajar Mandarin, tapi dari sekolah, dari luar, dia juga apply bahasa Mandarinnya, belajar bahasa Mandarinnya dari situ gitu. Cuma setelah di rumah kita tetap masih konsisten untuk supaya 2 orang ini bisa balance kayak gitu. Jadi ya itu selama 1 tahun akhirnya kita belajar banyak dan dia salah satu roommate aku yang menurut aku paling enak, paling baik banget karena kita juga nggak pernah punya masalah, nggak pernah punya nggak ada pertengkaran dan segala macam dan kita benar-benar sangat bagus banget hubungannya waktu itu, gitu. Kemudian ini cerita kedua. Cerita kedua itu adalah tahun lalu. Tahun lalu saat aku lulus S2, saat lulus S2 itu memutuskan untuk dapat kerjaan di Beijing, kemudian bekerja di Beijing. Dan setelah lulus kan berarti otomatis nggak tinggal di asrama lagi. Nggak tinggal di asrama lagi, aku ya memutuskan untuk tinggal di luar gitu. Cuma ternyata ada dua temanku itu yang juga setelah lulus, ada yang juga bekerja di Beijing. Nah, yang satu pakai baju merah ini, dia dari Afrika, dia melanjutkan untuk, dia setelah lulus melanjutkan untuk S3. Kemudian yang satu ini, yang pakai baju biru ini adalah dari Thailand. Kita sama-sama dapat kerjaan di Beijing. Dan waktu itu kita memutuskan untuk tinggal dan sewa apartemen barengan, kayak gitu. Sebenarnya kita bertiga ini adalah satu kelas, jadi udah tahu masing-masing orang itu seperti apa. Komunikasi kita juga dulu pakai bahasa Mandarin, kayak gitu. Cuma aku tahu karena si orang Afrika ini dia bisa menguasai beberapa bahasa. Udah pasti bahasa Inggris dia bagus banget, bahasa Mandarin dia bagus banget, dan dia juga bisa bahasa Perancis karena ya itu bahasa negaranya mereka, bahasa resmi negaranya mereka. Aku mikir, kenapa aku nggak manfaatin kesempatan ini gitu, manfaatin kesempatan ini untuk belajar bahasa Inggris untuk supaya tidak sia-sia, supaya tidak lupa apa yang kupelajari selama ini. Akhirnya di apartemen itu kalau sama si orang Afrika ini, aku ngomongnya pakai bahasa Inggris. Terus kalau sama si teman yang dari Thailand ini, ngomongnya pakai bahasa Mandarin, kayak gitu. Dan ya udah roaming aja. Jadi nggak peduli sedang ngomong apa, jadi tinggal switch aja mau ngomong, kalau misalnya mau ngomong Inggris sama si orang Afrika tinggal ngomong, mau ngomong Mandarin sama si Thailand tinggal ngomong, kayak gitu. Dan aku jadi mikir, ternyata kalau kita menciptakan sesuatu lingkungan yang memaksa kita untuk menggunakan bahasa tersebut, ternyata kita bisa belajar itu bisa lebih cepat, kayak gitu loh. Jadi semestinya kita mesti memaksa diri
Memaksa diri itu dalam artian, kan kita kalau misalnya di sekolah itu kita harus ikuti aturan sekolah. Sekolah memaksa kita untuk berbicara depan umum, misalnya menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Mandarin, tapi kan itu terbatas, ya kan? Nah, sementara kalau di rumah kita mesti memaksa diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan itu agar apa yang kita pelajari itu, agar apa yang udah kita input, output-nya itu juga harus ada, kayak gitu. Maka dengan seperti itu aku menciptakan situasi yang menurut aku bagus, begitu. Jadi aku tetap bisa balance, belajar Mandarin juga bisa balance untuk belajar bahasa Inggris, kayak gitu. Jadi meskipun kemampuan bahasa Inggrisku memang nggak sebagus kemampuan bahasa Mandarin, tapi paling tidak ada peningkatan gitu loh, ada progres. Dan tadi ngomongin tentang apa, berdiskusi, ngomongin tentang berinteraksi atau hidup sama orang asing itu, sebenarnya teman-teman itu, kalau misalnya kalian suatu hari ada kesempatan buat pergi ke luar negeri atau hidup atau kuliah di luar negeri itu, jangan takut jangan takut sama, satu negara tertentu atau jangan takut, berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang baru. Karena sebenarnya kalau kita punya tutur kata yang baik, kalau kita punya komunikasi yang baik, bahasa itu hanya sebagai alat media untuk komunikasi. Tapi pada akhirnya itu bagaimana sih kita berkomunikasi yang baik. Karena kalau kita komunikasi kita baik, maka orang-orang di sekitar kita juga baik. Kayak gitu. Orang-orang yang kita temui juga orang-orang baik. Seperti itu. Dan dimanapun kamu berada, ketika kita punya etika yang bagus, etika yang sopan, sopan santun terhadap orang itu, maka di dunia belahan manapun kamu hidup, maka semua orang itu adalah keluarga bagi kita. Begitu. Oke. Terus lanjut. Nah, kenapa hari ini ngomongin tentang mengxiang? Ren, 为什么要有梦想? Menurut kalian kenapa sih kita itu harus punya mimpi? Kenapa kita harus ada impian-impian tertentu yang ingin kita capai? Kayak gitu. Ya itu, ini di sini aku ada tulis beberapa kalimat Mandarin. Semoga ntar teman-teman itu kalau punya waktu mungkin ini bisa kalian foto atau bisa kalian capture. Terus kalian bisa artiin satu-satu kata per katanya itu seperti apa. Tapi kurang lebih aku mau menjelaskan sama kalian bahwa orang yang nggak punya mimpi itu mereka nggak bisa mencapai kesuksesan dari hidupnya sendiri. Terus orang yang nggak punya mimpi itu seperti hidupnya itu gagal, kayak gitu loh. Seperti hidupnya itu gagal karena dia nggak tahu apa makna dari menjalani hidup ini sendiri, kayak gitu. Karena mimpi itu kan sebenarnya dia nggak bisa memilih siapapun. Jadi mimpi itu udah di-set, misalnya Tuhan udah menciptakan satu mimpi, udah menciptakan satu masa depan untuk kita. Tuhan udah menciptakan satu rezeki untuk kita di depan. Udah menciptakan rezeki, udah menciptakan masa depan yang baik. Nah, kalau kita tidak punya keinginan, tidak punya kerja keras untuk menggapai mimpi, untuk bermimpi itu, maka yang Tuhan siapkan itu hanya sia-sia, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya Tuhan tuh udah menyiapkan banyak sekali masa depan, atau Tuhan tuh udah menyeting masa depan apa yang harus kita jalani di depannya, ya kan? Jadi kita sendiri yang harus berjuang untuk menggapai apa yang Tuhan siapkan itu, kayak gitu. Kalau kita menyerah, maka yang Tuhan siapkan itu akan Tuhan kasih ke orang lain, ya kan? Maka rezeki itu akan Tuhan kasih ke orang lain, atau bahkan rezeki itu ya bakalan hilang dengan sendirinya, kayak gitu. Dan rezeki ini tuh dia nggak mandang kamu itu dari latar belakang keluarga yang kaya raya atau latar belakang keluarga yang sederhana. Itu tuh nggak mandang, selama kamu punya mimpi untuk menggapai itu dan kamu optimis, ya udah jalani aja, kayak gitu. Dan di sini aku mau bercerita sama kalian. Kenapa aku bisa sampai di sini, itu mungkin ceritanya agak lumayan panjang, tapi menurut aku cerita ini benar-benar aku mesti sharing sama kalian. Jadi aku asalnya dari Pontianak itu Kalimantan Barat. Kalau kalian dengar nama Kalimantan, itu yang lekat di pikiran teman-teman itu pasti berhubungan dengan hutan belantara, ya kan? Berhubungan dengan mistisnya barangkali, ya kan, berhubungan dengan pelosok tanah air, kayak gitu. Dan ya memang aku nggak menampik semua itu, nggak membantah semua itu salah, tapi ada benarnya juga, karena memang Kalimantan itu masih hutan belantaranya masih
masih teramat sangat asri dan terjaga. Kemudian aku di Kalimantan Barat itu benar-benar lahir dari pelosok banget, perkampungan banget. Jadi bukan di Pontianak kotanya, di Pontianak itu aku menuntut ilmu, tapi kampungku itu benar-benar masuk kampung banget, yang dari Pontianak itu kurang lebih sekitar 5 atau 6 jam kalau sekarang ditempuh sama perjalanan lewat darat itu. Dan di perkampungan ini, dulu waktu aku masih kecil itu kita nggak ada akses listrik sama sekali, nggak ada akses listrik. Kemudian jalan masuk perkampungan itu masih jalan setapak, nggak aspal sama sekali. Kemudian apalagi kalau mau ngomongin tentang internet dan segala macam itu benar-benar jauh dari kata merdeka. Oke, dulu waktu aku masih kecil ya. Jadi ya udah gimana, mimpi sebagai seorang anak kampung itu nggak mungkin punya mimpi yang tinggi-tinggi sekali gitu loh. Yang penting ya udahlah hidup apa adanya, hidup sederhana kayak orang kebiasaan, karena orang pada biasanya ya udah gitu melewati hidup seperti itu udah cukup. Sederhana itu dulunya. Dan karena aku tinggal dan lahirnya di kampung, kemudian bahasa ibuku juga bukan bahasa Indonesia. Jadi aku ngomong sama orang tua, ngomong sama keluarga, itu kita pakai bahasa daerah. Dan sukuku adalah suku Dayak. Suku Dayak itu adalah suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Kemudian jadi ya udah kita setiap hari itu ngomongnya pakai bahasa daerah gitu, bukan ngomong pakai bahasa Indonesia. Dan setelah masuk SD itu baru berbicara bahasa Indonesia. Oke. Jadi bahasa ibuku itu bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Mandarin. Ya kan itu bukan sekali. Jadi bahasa ibuku itu bahasa daerah kayak gitu. Dan setelah masuk SD baru struggle lagi belajar bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian waktu kecil itu kan suka juga nonton TV itu kalau misalnya ada acara kayak film-film Natal atau film-film saat di Desember itu kan biasanya ada film yang ditayangkan di TV itu mengenai musim dingin gitu, mengenai salju, terus ya film-film Natal kayak gitulah. Pokoknya masih kecil itu sering diputar film-film yang berhubungan dengan Natal kayak gitu. Dan dari situ aku berhayal gimana kayaknya suatu hari menikmati musim dingin, menikmati salju di luar negeri itu kayaknya enak ya gitu. Kayaknya asik ya gitu. Terus dari impian sederhana itu aku mikir bisa nggak ya kalau misalnya satu hari aku menikmati musim dingin di luar negeri, terus ya gimana caranya lah intinya. Cuma dulu nggak berani bermimpi terlalu luas, nggak mau bermimpi terlalu muluk-muluk karena kembali lagi kita orang kampung itu keterbatasan itu banyak kayak gitu. Jadi akhirnya dulu oh ya udahlah, ini cuma hanya sekedar impian aja kayak gitu. Terus lihat TV, lihat orang ngomong bahasa Inggrisnya lancar banget, ngelihat orang-orang asing di luar negeri itu seperti apa, lihat bule, lihat apa itu kayak pernah terlintas gitu. Tapi ya itu hanya impian sederhana anak-anak kecil doang yang anak-anak kampung doang gitu. Tapi setelah itu ya bentar. Oke. Setelah itu aku masuk SMP. Masuk SMP itu kalau misalnya SMP di kampung, SMP-nya di pedalaman Kalimantan itu aksesnya terbatas, buku-bukunya terbatas. Dan saat SMP itu baru pertama kali belajar bahasa Inggris dasar. Belajar bahasa Inggris dasar yang kayak good morning dan segala macamnya itu baru dipelajari saat SMP. Terus SMP di kampung itu kan banyak keterbatasan ya. Guru-gurunya juga bukan guru-guru yang profesional. Terus modulnya juga bukan modul yang pokoknya buku-buku terbitannya itu buku terbitan tahun 2000 ke bawah. Dulu waktu zamanku SMP itu buku terbitan tahun 2000 ke bawah. Jadi benar-benar kalau kalian bandingkan dengan sekolah-sekolah di kota sekarang atau sekolah-sekolah kalian sekarang itu benar-benar jauh banget kualitasnya. Oke. Jadi jangan bandingkan sama sekali. Tapi ya begitulah. Terus guru-gurunya itu tadi aku bilang itu bukan guru yang profesional. Jadi bukan guru yang profesional itu dalam artian dia bukan lulusan pendidikan bahasa Inggris, tapi misalnya guru sejarah atau guru matematika yang punya sedikit kemampuan untuk mengajar bahasa Inggris. Itu yang ngajar kita dulunya karena keterbatasan itu. Jadi ya udah kita belajarnya juga ogah-ogahan. Kita juga menyerap ilmunya juga bukan menyerap ilmu yang benar-benar full banget kayak gitu.
Terus setelah SMP lulus, masuk SMA. Nah, di SMA ini orang tuaku itu masukin ke sekolah yang lumayan bagus di kota kabupaten. Jadi sekolah swasta ini dia pendidikannya udah lumayan bergengsi untuk wilayah Kalimantan Barat ya paling tidak. Terus dia udah punya pelajaran bahasa Inggris yang stabil, yang diajar guru profesional, dan juga punya pelajaran bahasa Mandarin. Jadi sekolah-sekolah swasta di Pontianak atau di Kalimantan Barat itu kalau swastanya bagus-bagus itu udah pasti sekarang udah ada pembelajaran bahasa Mandarinnya, kayak gitu. Nah, dari SMA inilah aku mulai tekun belajar bahasa asing. Dan menemukan bahwa diriku itu tertarik untuk belajar bahasa asing. Jadi, oh iya ya, kayaknya aku tertarik belajar bahasa. Kayaknya belajar bahasa Inggris itu menyenangkan, kayaknya belajar bahasa Mandarin itu menyenangkan. Kayak gitu. Hingga akhirnya setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk ambil kuliah jurusan bahasa Mandarin di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Jadi S1-nya itu aku ambil pendidikan bahasa Mandarin, dan di S1 itu benar-benar belajar dari nol lagi belajar bahasa Mandarinnya, dan diajarkan oleh guru-guru yang profesional. Jadi Lause yang ngajar itu ada beberapa Lause yang lulusan luar negeri, ada beberapa Lause itu yang memang didatangkan dari Tiongkok kayak gitu. Dan waktu S1 di Pontianak juga aku ketemu sama Siap Hang Lause. Jadi dulu sama Siap Hang Lause itu pernah les di tempat beliau kurang lebih berapa bulan sampai 1 semester kalau nggak salah, tapi nggak terlalu lama. Cuma dari beliau ini dapat motivasi belajar Mandarin itu benar-benar banyak banget. Termasuk beliau kasih nama Mandarinku sekarang itu beliau yang kasih. Jadi kalau nama Mandarinku sekarang Li Shiqiang itu Xiao Kang Lause ini yang kasih, dan sampai sekarang aku pakai nama itu, dan selalu ketika ingat nama itu aku pasti ingat beliau gitu, betapa memorable banget beliau ini. Kemudian pernah satu ketika aku ingat banget dulu Xiao Kang Lause itu pernah dalam satu pembatas buku. Jadi Xiao Kang Lause itu dulu punya banyak pembatas buku. Tiap pembatas buku itu ada tulisan-tulisan Mandarinnya. Ada pokoknya kayak ada puisi atau ada kata-kata motivasi gitu. Terus Xiao Kang Lause itu kasih aku satu pembatas buku. Satu pembatas buku ini dia tertulis cixin, satu kata namanya cixin. Cixin itu dalam bahasa Mandarin adalah percaya diri. Cuma waktu itu aku nggak tahu sama sekali artinya apa, karena belajarnya dari nol, belajarnya dari dasar. Aku nggak ngerti itu artinya apa. Terus aku tanya sama Lause, Lause ini artinya apa ya? Terus Lause bilang, belum saatnya kamu tahu arti dari kalimat ini. Dia bilang, suatu hari nanti kamu bakalan tahu arti dari kata-kata ini, kayak gitu. Dan itu ya udah berlalu begitu aja. Dan aku selipkan di buku, lupa semuanya. Baru setelah beberapa tahun berikutnya, saat udah sibuk menyusun skripsi, waktu itu aku buka-buka lagi buku lama dan menemukan pembatas buku itu yang ada tulisan cixin itu. Dan setelah itu aku baru tahu, oh ternyata ini artinya percaya diri, kayak gitu. Setelah itu aku tahu artinya percaya diri. Akhirnya hanya sesederhana kata itu kayak membekas banget di aku. Kemudian kata-kata itulah salah satu yang memacu aku untuk kemudian ambil beasiswa S2. Kayak gitu. Dan setelah lulus S1 itu aku siapkan berkas dan melewati proses yang lumayan panjang untuk apply beasiswa S2 di China. Dan selama berbulan-bulan menyiapkan berkas itu, kemudian mempelajari kira-kira tes apa yang akan mereka kasih, kemudian wawancara apa yang kira-kira akan mereka tanyakan saat wawancara, itu semua aku persiapkan dengan sebaik mungkin. Puji Tuhan, tahun 2016 awal waktu itu, akhirnya aku diterima dan lulus beasiswa untuk ambil S2 ini. Kayak gitu. Dan setelah ambil S2 inilah, impianku itu satu persatu dimulai. Jadi impian satu persatu dimulai itu yang dulu impianku pengen menikmati musim dingin di luar negeri, maka dimulailah dari saat itu. Kayak gitu. Aku merasakan bagaimana dinginnya musim dingin, bagaimana salju
jatuhnya salju, itu merasakan, terus merasakan juga musim gugur, musim semi, musim panas, pergantian 4 musim itu dengan sangat sempurna menurutku. Kemudian hayalanku tentang orang-orang yang bisa berbahasa asing, entah itu berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin dengan lancar ngomong tanpa hambatan itu, di situ juga satu persatu impianku terwujud gitu. Jadi aku bisa ngomong sama orang itu lebih luas tanpa tanpa harus takut salah, tanpa harus takut ada keterbatasan apa-apa kayak gitu. Terus impian-impian kecil dulu yang suka lihat bule, lihat orang-orang dari luar negeri yang berbagai macam bentuk, bahasa dan budayanya, terus karakter orangnya, dan tiba-tiba ketika aku kuliah di China itu, aku benar-benar menemukan dan berteman dengan banyak sekali orang dari seluruh dunia. Yang mana teman-temanku itu dari negara-negara yang bahkan nggak kita tahu sama sekali nama negaranya itu apa gitu, negara-negara kecil di daerah Pasifik sana atau negara-negara yang kurang kedengaran di benua Afrika sana itu bisa menjadi teman kita kayak gitu. Dan di situ kita belajar bahasa Mandarinnya sama-sama, kemudian kita belajar berjuangnya juga sama-sama, hidupnya sama-sama. Pokoknya selama kurang lebih 3 tahun aku menempuh pendidikan S2 ini di Beijing kemarin itu, aku ngerasa kayak benar-benar ini anugerah banget gitu loh. Ini anugerah banget karena ya itu Tuhan itu kasih kita kebaikan itu benar-benar sesuatu yang tidak pernah aku duga kayak gitu. Tapi tentu saja di sekian banyak anugerah yang Tuhan kasih, di sekian banyak perjalanan hidup yang mungkin orang lihat itu hanya sebatas feed Instagramnya bagus-bagus, sudah pergi kemana, udah jalan kemana, berteman dengan siapapun. Sebenarnya struggle di dalamnya itu juga banyak banget, benar-benar banyak banget. Bahkan aku ingat dulu tahun pertama aku kuliah itu, kan kita tiap tahun itu ada ada pemeriksaan untuk kelayakan kita di tahun berikutnya, apakah beasiswanya itu lanjut atau dicabut. Karena tanggung jawabnya beasiswa kan, jadi dia antara lanjut atau dicabut. Kalau misalnya kita tiap semester atau tiap tahun nilai kita konsisten dan memenuhi syarat, maka kita akan lanjut untuk menerima beasiswa di tahun berikutnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita punya nilai rata-rata atau ada satu nilai yang kurang atau yang tidak lulus, otomatis beasiswa kita dicabut. Dicabutnya itu ada beberapa jenis. Ada dicabut yang memang 100% dicabut, nggak dikasih lagi dari biaya biaya kuliah, biaya hidup, tempat tinggal, itu dicabut. Ada yang dicabutnya itu cuma biaya hidupnya doang. Jadi biaya hidup itu nggak ditanggung sama sekali, kayak gitu. Dan dulu di tahun pertama itu aku ngerasa struggle-nya itu benar-benar kuat banget karena aku dulu sempat nggak yakin juga sama kemampuanku apakah bisa lulus atau enggak. Jadi tiap hari itu berjuang, belajar terus, tiap hari itu berdoa terus, kemudian banyak sekali hal-hal itu yang dikorbankan hanya untuk mempertahankan beasiswa ini. Kayak gitu. Dan saat itu, puji Tuhan di tahun pertama, semuanya berjalan lancar. Semua berjalan lancar di tahun pertama, hingga masuk ke tahun kedua, tahun kedua ke tahun ketiga itu ada satu tes lagi untuk di tahun ketiganya itu. Jadi tiap tahun kita tetap ada tes untuk beasiswanya. Jadi memang nggak ada istilahnya itu untuk santai-santai kayak gitu. Meskipun kelihatannya mungkin santai gitu, tapi sebenarnya tidak kayak gitu loh. Dan aku untuk sistem belajarnya itu benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk belajar ini dari pagi, siang, sampai malam. Apalagi misalnya kalau saat-saat pas mau musim ujian itu bahkan tidurnya cuma berapa jam, 3-4 jam tidurnya, habis itu bangun lagi, belajar lagi. Ya, struggle-nya emang kayak gitu. Apalagi kemampuan bahasa Mandarinku kan termasuk bukan yang bagus-bagus banget. Jadi kalau kita nggak berjuang, kalau kita nggak bekerja keras, kalau kita nggak belajar dari awal itu, ya emang susah. Seperti itu. Kemudian ngomongin tentang perjalanan hidup di China itu, tadi kan ngomongin tentang kuliah ya, perkuliahan ya. Struggle-nya ya itu tadi, struggle-nya itu karena kita S2 ya. S2 itu dulu teman sekelasnya itu bukan cuma orang-orang mahasiswa asing, tapi kita juga satu kelasnya itu sama orang-orang lokal. Jadi teman-teman lokal itu kita mata kuliahnya itu adalah mata kuliah yang gabung sama orang-orang lokal. Otomatis pembelajarannya itu adalah menyesuaikan dengan
orang lokal, bukan menyesuaikan dengan anak-anak internasional gitu. Jadi kita-kita yang anak-anak internasional itu harus menyesuaikan dengan pelajaran anak lokal. Dan Laoso punya permintaan juga nggak ada perbedaan gitu. Mau kamu orang lokal, mau kamu orang internasional, itu nggak ada beda. Kalau kamu memang nilainya jelek, kalau kamu nggak mengikuti perkuliahan dengan baik, ya udah otomatis nilaimu juga jelek. Nilai jelek konsekuensinya apa? Nilai jelek konsekuensinya ya berhubungan sama kita, sama scholarship ini tadi, begitu. Maka dari itu ya perjuangannya itu benar-benar luar biasa banget menurutku waktu itu. Meskipun selama kuliah aku juga merasakan banyak sekali manfaat, banyak sekali pelajaran-pelajaran lainnya seperti dikasih kesempatan untuk menjelajah Tiongkok lebih luas lagi gitu. Jadi aku di China itu aku termasuk orang yang suka traveling, termasuk orang suka yang traveling. Jadi tiap ada libur semester atau tiap ada libur Imlek atau libur apapun, aku memilih untuk tidak pulang. Memilih untuk tidak pulang, tapi bertahan di Cina, justru explore China gitu. Entah sekedar jalan-jalan, pernah jalan-jalan sendiri, jalan-jalan sama teman sering sih. Terus pernah ikut tour juga, dan udah menjelajahi hampir sekitar 50% dari Tiongkok sih. Jadi itu salah satu yang menurut aku ilmunya itu nggak hanya kita sekedar dapat dari kelas, tapi dari luar kelas juga kita dapat ilmunya itu dengan traveling ini. Kita jadi tahu mengenai tentang sejarah-sejarah Tiongkok, jadi tahu mengenai adat istiadat dan kebudayaan tiap kota itu berbeda-beda. Kemudian pemandangan-pemandangannya yang menakjubkan di Tiongkok itu ya aku juga banyak belajar dari situ. Seperti itu. Kemudian setelah lulus kemarin itu aku langsung dapat tawaran untuk bekerja di China. Sebenarnya bukan setelah lulus sih, sebelum lulus malahan. Sebelum lulus itu aku udah ditawari untuk kerja di salah satu perusahaan berbasis internet di Beijing, gitu. Dan waktu itu aku sempat agak ragu itu dalam artian bahwa mau diambil enggak ya? Terus apakah aku bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja orang di sini atau enggak ya? Kayak gitu. Dari situ aku sempat bertanya sama diri sendiri dan sempat memutuskan untuk 1 bulan itu aku dikasih kesempatan untuk berpikir, memutuskan itu, hingga bulan berikutnya akhirnya aku memutuskan untuk untuk aku bakalan bertahan dan bekerja dulu di sini, bekerja dulu di Cina ini, kayak gitu. Apa yang kupikirkan waktu itu? Yang kupikirkan waktu itu adalah bahwa aku udah kuliah selama 3 tahun nih, udah kuliah selama 3 tahun, udah punya cukup modal untuk bekerja, udah punya cukup modal untuk berkomunikasi sama orang China dengan bahasa Mandarinnya. Aku pulang ke Indonesia, ya aku bisa membagi ilmu yang sudah aku pelajari secara teori di kelas itu. Tapi aku ngerasa bahwa itu kurang cukup kayak gitu. Karena di kelas aku belajarnya lebih ke teori. Belajarnya lebih ke buku-buku kayak gitu. Sementara aku belum mempelajari prakteknya itu seperti apa sih gitu. Kemudian bekerja di China itu lingkungan pekerjaannya seperti apa, kebudayaannya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, itu belum aku pelajari kayak gitu. Maka dari itu aku memutuskan untuk kayaknya mesti selangkah lebih maju dulu gitu. Selangkah untuk meninggalkan kesenangan dulu. Coba deh untuk mendorong diri sendiri untuk bekerja di sini, menikmati pekerjaan di sini itu seperti apa. Kalau misalnya mungkin satu hari aku merasa nggak tahan, ya pilihan buat balik ya ada gitu. Tapi kalau misalnya saat itu aku memilih untuk menyerah, berarti aku udah mengaku kalah dan tidak mengambil pilihan ini gitu. Maka dari itu saat itu aku memutuskan untuk coba dulu untuk bekerja di Tiongkok ini. Dan kalian tahu sebenarnya di antara kita yang lulus tahun itu tuh hanya sekitar 8% yang bisa dapat kesempatan untuk bekerja di China. Padahal banyak sekali teman-teman di sekitarku itu mereka pengen dapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan di Tiongkok, terus tapi ya itu kesempatannya itu nggak ada buat mereka. Andaikan mereka punya kompeten di bidang itu pun, tapi yang perusahaan cari itu bukan yang cocok sama perusahaan kayak gitu. Dan saat itu aku ngerasa bahwa sebenarnya aku nggak punya apa-apa gitu. Aku nggak punya skill yang bisa ditonjolkan. Aku nggak punya kemampuan bekerja yang bagus. Apalagi baru lulus ceritanya, punya kemampuan apa sih?
nggak ada kemampuan sama sekali. Apalagi jurusanku saat S2 itu adalah jurusan Hanyuko Chichaoyu. Itu tuh pendidikan, itu tuh pengajaran untuk bahasa Mandarin. Jadi pengajaran untuk bahasa Mandarin yang at least dia masih satu jalur dengan masih satu jalur dengan jurusanku waktu S1, pendidikan bahasa Mandarin ini. Jadi kita selama S2 kita belajarnya juga tentang pendidikan untuk mendidik orang menjadi laoshi, menjadi guru, mendidik orang untuk mengajar kayak gitu. Dan saat bekerja itu aku bahkan banting setir. Banting setirnya itu ambil kerjaan yang berbasis internet yang sebelumnya aku nggak pernah pelajari sama sekali, yang sebelumnya aku nggak tahu sama sekali. Kemudian aku ditempatkan di posisi digital marketing. Jadi mempelajari tentang marketing, mempelajari tentang digital, mempelajari tentang media sosial, platform, dan bagaimana melewati media sosial ini kita bisa menjual sesuatu untuk orang kayak gitu. Marketing untuk digital, ya kan? Dan dari sini itu struggle-nya adalah aku benar-benar hampir di bulan-bulan awal itu benar-benar hampir stres banget. Stres itu karena pertama aku nggak ngerti bahasa-bahasa dan istilah-istilah khusus yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya itu. Terus kedua, dengan lingkungan pekerjaan orang Tiongkok yang benar-benar gila banget. Aku bilang benar-benar gila banget. Ini orang-orang di sini itu nggak pernah datang terlambat sama sekali. Datang itu bisa 30 menit sebelum kantor dibuka, mereka udah masuk sebelum Shangpan itu 30 menit sebelumnya mereka udah datang. Kemudian mereka pulang itu 1 jam atau 2 jam setelah jam pulang kerja. Artinya lembur di sini, lembur 1 jam, 2 jam itu menjadi sesuatu hal yang biasa bagi orang-orang Tiongkok. Dan di sini lembur untuk 1 jam, 2 jam itu bukan dibayar gitu, tapi kemauan dari diri sendiri, bukan lembur yang dibayar ya. Sebenarnya kita bisa apply buat dibayar gitu, tapi mereka itu kayak nggak usah dibayar lah gitu. Itu emang tugasku untuk lembur karena kerjaannya emang banyak. Dan dulu pertama kali bekerja di China ini, aku jadi bingung ini kenapa orang-orang pada suka lembur gitu. Ini kenapa orang-orang pada suka pulangnya malam-malam kayak gitu. Kenapa pekerjaannya tuh 1 hari nggak bisa selesai kayak gitu. Awal-awal dulu aku pertama mikirnya kayak gitu. Tapi setelah aku jalani, emang nggak bisa dihabiskan dalam 1 hari itu. Karena kerjaannya benar-benar super banyak banget. Dan sampai saat ini aku jadi ikut-ikutan budaya mereka. Ikut-ikutan budaya mereka itu nggak bisa tuh pulang. Sebenarnya kita pulang itu kan jam 8 malam. Jam 8 malam udah pulang. Tapi nggak bisa jam 8 teng itu udah selesai. Jarang banget. Itu rata-rata aku pulang jam 9 sampai jam 10 malam tiap harinya. Jam 9 jam 10 malam tiap hari itu kayak gitu. Karena memang pekerjaan itu banyak. Oke. Terus itu kebiasaan yang lainnya itu mereka orang-orang di Tiongkok itu benar-benar kompetitif banget. Kompetitif itu kalau misalnya mungkin ya kita di Indonesia, di perusahaan-perusahaan di Indonesia, walaupun aku belum pernah secara real atau nyata bekerja di perusahaan Indonesia, tapi kurang lebih yang aku tahu, kalau misalnya ada orang kompetitif, kalau misalnya ada orang yang potensinya bagus, yang skillnya bagus di Indonesia, udah pasti rekan-rekannya itu nggak suka sama dia, ya kan? Udah pasti banyak orang yang nggak suka sama dia. Tapi kalau di Tiongkok itu enggak sama sekali. Kalau ada yang skillnya bagus, maka yang lain tuh ikut berlomba untuk menjadi yang paling bagus, yang paling baik. Jadi mereka nggak peduli orang itu sebaik apa, mereka harus lebih baik lagi daripada orang tersebut. Itu kompetitif yang menurut aku benar-benar cerdas banget, yang benar-benar bisa kita apply-kan buat kehidupan kita sehari-hari. Bagi aku bukan orang yang ambisinya kuat kayak mereka. Yang penting bisa ngikutin mereka dari belakang aja. Bisa ngikutin mereka dari belakang, bisa ngikutin bayang-bayang mereka, bisa nggak ketinggalan jauh, itu udah cari aman gitu. Karena aku maksudnya nggak berambisi yang kuat harus jadi yang teratas, tapi yang penting bisa ngikutin pekerjaan mereka dengan baik, udah cukup. Yang penting aku bisa nggak stres dengan kerjaan ini, udah cukup kayak gitu. Tapi bagi mereka itu enggak, mereka itu harus ada sesuatu yang dicapai kayak gitu. Terus hal-hal lainnya itu sebenarnya banyak hal yang aku pelajari dari orang-orang Tiongkok itu selain kompetitif ini tadi, selain kerja keras mereka itu tadi, mereka itu suka membaca dan menganalisis sesuatu.
Jadi kalau misalnya kita disuruh analisis sesuatu itu mereka bisa detail banget analisisnya. Terus mereka bisa buat laporannya itu bisa panjang banget dan itu benar-benar mereka tulis dengan sepenuh hati mereka. Sementara kita kan mungkin masih punya kebiasaan masih agak kurang budaya membaca sesuatu, apalagi memaksa otak untuk menganalisis sesuatu, itu masih kurang di kebudayaan kita. Oke, tapi bagi orang Tiongkok itu enggak. Kalau misalnya kamu dikasih tanggung jawab untuk menganalisis sesuatu, maka mereka menganalisisnya itu lebih mendalam banget. Seperti itu. Kemudian kebudayaan-kebudayaan lain menurutku yang juga bagus di Tiongkok itu saat bekerja, mereka nggak banyak omong. Jadi nggak peduli kita teman di samping itu teman dekat kita atau enggak, tapi nggak ada sekali selama jam kerja itu mereka ngobrol. Ngobrol itu benar jarang banget, kecuali ngobrol tentang kerjaan yang penting banget. Itu pun kadang masih suka lewat chat gitu. Jadi sama teman di samping atau sama teman di depan itu sama rekan kerja depan itu kita ngobrolnya lebih lewat chat, bukan ngobrol yang secara nyata kayak gini, karena mereka nggak terbiasa ngobrol keras-keras, nggak terbiasa saat bekerja itu melakukan dialog sama orang lain kayak gitu. Jadi benar fokus bekerjanya gitu. Terus kebiasaan-kebiasaan lain menurut aku yang bagus juga itu mereka di sini ada kebiasaan tidur siang. Jadi kita di perusahaan kita itu kalau siang hari setengah jam itu ada waktu buat tidur siang dan semua orang tuh tidur, lampu dimatikan, semua orang tidur selama setengah jam itu setelah istirahat makan siang, setengah jam itu dikasih waktu untuk tidur siang. Kalau kalau kita orang Indonesia kan kalau misalnya kebanyakan tidur siang itu mungkin orang-orang bilangnya malas lah atau apa gitu, tapi kalau di sini tuh enggak, jadi mereka tuh wajib tidur siang selama 30 menit itu. Dan nyatanya setelah 30 menit itu kita jadi ngerasa lebih fresh untuk bekerja di jam berikutnya lagi kayak gitu. Dan itu menurutku benar-benar salah satu kebiasaan yang boleh kita contoh sih, boleh kita contoh untuk kita apply-kan di kehidupan kita berikutnya, seperti itu. Kemudian ini kita ngomongin tentang apakah impianku untuk bekerja di China, impianku untuk belajar bahasa Mandarin itu udah benar-benar tercapai? Kalau menurut aku sih belum, karena aku masih punya impian yang lebih luas lagi. Kayak gitu, punya impian yang lebih luas itu dalam artian bahwa sekarang aku udah pernah menikmati studi di China, kuliah di China itu seperti apa, udah tahu sistem pendidikan mereka, bagaimana, guru-gurunya seperti apa, siswa-siswinya seperti apa, sekolahnya seperti apa, itu udah tahu. Terus sekarang aku mempelajari tentang budaya bekerjanya mereka lagi. Jadi harapanku adalah ketika nanti udah cukup amunisinya, ketika ilmu-ilmunya tentang bekerja udah cukup, kemudian aku udah mempelajari budaya-budaya mereka, skill-skill mereka, taktik mereka dan segala macam itu, harapannya aku pengen itu tetap bagaimanapun juga itu aku punya keinginan yang besar dan kuat itu untuk balik ke Indonesia. Jadi balik ke Indonesia, terus semoga entah dengan platform apapun, dengan jalan apapun, jalur apapun, cara apapun, aku bisa membagikan apa yang udah aku dapatkan selama di China ini kepada teman-teman di Indonesia, supaya bisa mungkin berbagi kepada lebih banyak orang lagi, kayak gitu. Supaya nggak cuma aku doang yang mengalami ini, aku pengen banyak orang itu lebih mengalami apa yang aku alami sekarang, gitu. Untuk memotivasi orang, untuk mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk kehidupannya. Kemudian kita ngomongin tentang Cungkuomong. Sebenarnya Cungkuomong itu kalau bagi kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang luar itu sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sederhana itu kamu punya mimpi yang berhubungan dengan Tiongkok. Entah mimpimu belajar bahasa Mandarin, mimpimu kuliah di China, mimpimu berbisnis dengan orang-orang Tiongkok, atau apapun mimpi itu ya sesederhana itu kalau dari kita. Tapi kalau dari orang China sendiri, terutama pemerintahnya itu, Cungkuomong itu tidak sesederhana itu. Dalam artian bahwa mereka set mimpi ini itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jauh-jauh hari sebelumnya, kenapa mereka mengumandangkan mimpi ini, impian ini, Cungkuomong ini Chinese Dream itu, karena mereka punya impian untuk mengundang semua orang-orang yang bertalenta bagus, orang punya skill bagus, orang punya kemampuan yang baik, punya jiwa optimisme yang baik dari seluruh negara di dunia ini untuk datang ke China. Entah itu belajar, dan pada akhirnya mungkin bisa bekerja di negara mereka, atau bisa memberikan skill-skill tertentu untuk mereka,
atau bisa berbisnis dengan mereka, dan pada akhirnya dengan hal-hal seperti ini itu adalah salah satu cara mereka untuk menguasai dunia dan sebagai kiblat teknologi dan peradaban masa depan. Jadi sebenarnya Chinese Dream-nya itu sesuatu yang digagas oleh Presiden Xi Jinping untuk menyamai American Dream-nya milik Amerika. Begitu. Dan kalau dilihat dari sisi kita itu, ya itu kita lihat dari sisi kitanya aja, lihat dari sisi kitanya itu kita belajar bahasa Mandarin yang bagus, itu belajar bahasa Mandarin yang baik dan benar. Kemudian nanti kita entah punya kesempatan untuk belajar di China atau punya kesempatan untuk bekerja di China, kita nikmati, kita enjoy aja dengan prosesnya. Dan pada akhirnya ketika kita balik ke Indonesia, kita bisa berkontribusi untuk orang-orang di Indonesia. Untuk apa? Tentu untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Jadi kita jangan hanya memandang dari satu sisi, dari sisi mereka dari sisi China untuk menguasai dunia. Enggak gitu juga. Tapi kita tadi memandang dari sisi pribadi kita. Gitu. Kalau aku memandang dari sisi sudut pandang aku sebagai orang yang sekarang bekerja di China. Kayak gitu. Karena mungkin kalau misalnya aku dulu nggak memutuskan untuk datang ke China atau tidak memutuskan untuk bekerja di China, mungkin aku nggak bakal dapat kesempatan ini. Mungkin aku nggak bakal dapat kesempatan untuk mendapat hidup yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Oke. Jadi ya itu mungkin kurang lebih pengalamanku ngomongin tentang selama struggle belajar bahasa Mandarin, dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai aku mendapatkan kerjaan di sini. Itu mungkin cukup panjang. Dan berikut itu mungkin aku mau bagi tips sama teman-teman semua mengenai pembelajaran bahasa Mandarinku selama itu seperti apa sih. Menurut aku ada beberapa kebiasaan yang boleh kalian apply dalam kehidupan kalian untuk belajar bahasa Mandarin ini. Sebenarnya nggak hanya ke bahasa Mandarin sih, mungkin bisa bahasa asing lainnya juga. Kayak gitu. Dan ini kebiasaan sehari-hari yang menurut aku membantu banget yang aku bisa sharing pada teman-teman semuanya. Gitu. Pertama itu pengucapan. Melatih pengucapan. Kenapa fa'in atau pelafalan ini kita mesti latih setiap harinya? Itu bukan untuk membuat kita menjadi seperti native speaker, bukan. Atau bukan untuk membuat kita menjadi seseorang yang ahli di bidang ini, bukan. Tapi untuk membuat kita ketika berbicara itu, lawan bicara yang dengar, itu bisa memahami apa yang kita ucapkan. Gitu. Sesederhana itu. Kayak gitu. Jadi ya itu, dan aku tahu teman-teman di sini itu udah pasti punya kosakata yang benar-benar banyak banget. Kalian udah menghafal kosakata, terus tata bahasa kalian juga udah pasti jago banget. Mungkin beberapa di antara teman-teman udah ada yang HSK level 5, HSK level 6 dan segala macamnya itu. Tapi itu input, sementara outputnya itu kita masih kurang. Outputnya itu yaitu coba setiap hari itu kita latih pengucapan. Latihnya dari mana? Latihnya itu pertama dari kita nonton video-video berbahasa Mandarin. Video-video berbahasa Mandarin, kemudian kita copy. Kita tiru bagaimana cara mereka mengucapkan satu kalimat. Kita tiru terus-menerus, terus setelah itu kita rekam. Gitu. Direkam dan nanti di-compare lagi sama pengucapan mereka itu apakah benar atau salah. Dari situ kita bisa melatihnya setiap hari. Dan itu mesti konsisten. Kayak gitu. Terus selain daripada meniru native speaker atau meniru orang lain mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, kita juga bisa berbicara sama diri kita sendiri. Kalau aku punya kebiasaan itu interview diri sendiri. Aku punya kebiasaan, misalnya aku sebagai orang yang diwawancarai, juga sebagai orang yang mewawancarai. Tapi kita setting pertanyaannya itu dalam bahasa Mandarin gitu, dan kita jawabnya juga dalam bahasa Mandarin. Jadi kita yang tanya, kita sendiri yang jawab. Dengan begitu itu melatih pengucapan kita untuk mengucap lebih tepat lagi. Kayak gitu, dan ya itu jangan lupa direkam. Setelah direkam kita bakalan dengar apa yang kita ucapkan tadi apakah benar atau salah. Jadi kita bisa review lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah penyerapan. Sisau. Nah ini kenapa aku tekankan di sini penyerapan? Itu karena penyerapan itu apa yang bisa kita serap dari hal-hal baru yang kita pelajari. Misalnya nih, kalian suka dengerin podcast berbahasa Mandarin. Kalian suka nonton video atau film atau drama dalam bahasa Mandarin. Serap apa yang bisa kita serap. Misalnya kita dapat kosakata baru, kita dapat ilmu baru, ya kan? Kita dapat apa-apa yang dari baru ini. Kemudian kenapa penyerapan ini penting? Karena banyak hal yang bisa kita input dari tadi dengerin podcast, terus nonton video berbahasa Mandarin, nonton film berbahasa Mandarin.
Itu kan diserap, kita serapnya. Dan kebiasaan kayak gini itu kita bisa lakukan setiap hari. Kalau misalnya aku biasa settingnya itu hari Senin misalnya, kita mau dengerin podcast berbahasa Mandarin, dengerin aja. Cukup hari Senin itu selama 10 menit. Terus hari Selasa misalnya, hari Selasa itu jadwalnya nonton drama atau nonton video berbahasa Mandarin. Ya udah. Terus hari Rabu misalnya, hari Rabu itu jadwalnya baca-baca blog atau baca-baca novel atau kartun berbahasa Mandarin. Ya udah, dengan kebiasaan-kebiasaan yang konsisten kayak gitu setiap harinya itu benar-benar bisa meningkatkan kemampuan kita dalam memahami bahasa Mandarin. Kayak gitu. Dan itu kalian mesti tahu dulu kalian tertariknya di mana dan kalian ikuti ketertarikan kalian itu. Misalnya kalian suka nonton drama, ya udah nggak apa-apa tiap hari nonton drama berbahasa Mandarin, ya kan? Jadi kalian dapat ilmu baru kayak gitu. Dan kemungkin yang agak susahnya itu ketika kita setting masalah waktunya. Setting masalah waktunya itu ya nggak usah muluk-muluk sih menurut aku karena waktunya itu misalnya ketika teman-teman mau berangkat sekolah atau saat sarapan pagi atau saat di bis atau apa ya boleh lakukan itu selama 10 menit. Kalau aku misalnya biasanya itu perjalanan berangkat kerja itu kan selama 10 menit selama setengah jam itu di MRT ya udah aku dengerin podcast bahasa Mandarin, aku dengerin nonton video berbahasa Mandarin. Dari situ ya kita nggak membuang waktu sama sekali gitu. Kita belajar hal yang baru dari waktu-waktu tertentu. Seperti itu. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah menulis. So, kenapa menulis ini ditekankan juga? Karena apa yang sudah kita dapatkan itu kita bisa keluarkan dalam bentuk tulisan. Tulisan ini bukan berarti kalian harus tulis esai, bukan berarti kalian harus tulis cerpen atau apa yang panjang-panjang itu enggak sama sekali. Tulisan yang dimaksud di sini itu kayak kalian nulis caption yang pengen kalian upload di Instagram misalnya. Atau tulis sesuatu yang apa yang ada dalam otak kalian hari ini gitu. Tulis aja. Kenapa menulis ini ditekankan? Itu tuh cara terbaik untuk kita mengingat ulang kosakata apa yang sudah kita pelajari. Gitu. Dan tulisan yang kumaksudkan di sini tidak melulu harus kita tunjukkan kepada orang lain, tidak. Cukup kamu sendiri yang tulis, entah di note HP atau entah di catatan tulisannya. Cukup kamu sendiri yang baca, terus kamu review di seminggu atau sebulan berikutnya. Dan itu benar-benar membantu banget untuk kamu merecall atau memanggil ulang kosakata yang dulu kamu pelajari dalam bentuk tulisan ini, kayak gitu. Dan kalau kita bingung bagaimana cara nulisnya, ya coba amati aja orang lain menulis itu kayak gimana. Amati, terus tiru, terus modifikasi. Itu juga salah satu metode yang bagus untuk kita belajar menulis. Begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah grup diskusi. Mungkin ini agak susah sebenarnya diwujudkan, tapi tidak sesusah yang dibayangkan. Karena grup diskusi ini adalah kalian mengetahui ketertarikan kalian di mana. Misalnya kalian tertarik terhadap dunia fotografi. Coba cari grup-grup entah itu di Weibo atau entah itu di QQ atau di mungkin Facebook yang ada mengenai grup fotografi ini atau grup lain misalnya cewek-cewek ini suka dandan atau suka apa gitu yang membahas tentang itu. Ya udah join aja di grup itu. Terus pastikan bahwa grup tersebut aktif dan kalian bisa bersuara juga di dalamnya. Karena dengan begitu kalian menyerap sesuatu yang baru dari grup diskusi ini. Seperti itu. Oke. Terus selanjutnya ya aku hanya pengen kasih lihat beberapa foto untuk teman-teman semuanya. Ini adalah beberapa pemandangan di Beijing yang aku pernah foto. Ya ini kalian lihat ini ada ini ada Changcheng Great Wall. Ini ada Yiheyuan Summer Palace. Terus ini ada Kukung Forbidden City. Terus ini ada Tiantan. Ini ada Tiananmen. Ini adalah salah satu pemandangan di Beijing yang bisa teman-teman lihat. Kemudian ya ini beberapa kota di China yang aku pernah kunjungi, salah satunya ini Shanghai. Shanghai itu ya salah satu kota modern di China. Terus ada Guilin juga. Ini kalau kalian lihat uang 20 kuai-nya China itu adalah pemandangan kota Guilin. Terus ini ya saat aku liburan ke Naimengku, ya Inner Mongolia itu naik unta terus ya menyusuri gurun pasir. Dan ini adalah beberapa kegiatan sama teman-teman internasional. Ini benar-benar teman-teman internasional dari berbagai negara. Terus tahun lalu kita wisuda sama-sama. Dan ya
ini bentukannya. Terus yang ini adalah teman-teman Indonesia. Jadi kita juga ada komunitas orang Indonesia di sini, entah itu pelajar atau entah itu yang bekerja, dan kita sangat dekat sekali dengan KBRI. Dan ini adalah foto-foto kita kegiatan di kelas, kegiatan di sekolah, ya, begitu. Oke, dan aku berharap semoga pembahasan kali ini itu bisa teman-teman serap, bisa membuat menginspirasi teman-teman untuk bermimpi dan menggapai mimpi kalian. Begitu. Oke, mungkin sekian dari pemaparanku kali ini. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Wah, keren ya. Bagus-bagus pemandangannya, terus ceritanya juga menarik. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Yang punya pertanyaan boleh diketik di dalam kolom chat. Oke, ini udah ada yang bertanya. Nah, ada yang tanya nih, kok kenapa pilih negara Cina untuk studi lebih lanjut dan kenapa pilih BLCU dan ambil jurusan apa? Oke, ya pertanyaannya cukup menarik. Kenapa pilih China? Dulu itu karena aku mikir kembali ke belajar bahasanya dulu. Karena aku tertarik belajar bahasa asing. Kemudian belajar bahasa asing itu kan kalau di Pontianak atau di Kalimantan Barat itu pilihannya cuma bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Nah, aku nggak pilih Inggris, pilihnya bahasa Mandarin. Kenapa pilih Mandarin? Karena aku pikir udah banyak sekali orang-orang yang bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris di Indonesia itu udah termasuk sesuatu yang udah normal gitu. Orang-orang bisalah bahasa Inggris tanpa kamu harus kuliah jurusan itu. Tapi bahasa Mandarin itu masih teramat sangat jarang banget orang yang bisa konsisten belajar bahasa Mandarin. Kemudian aku mikirnya potensi belajar bahasa Mandarin ke depannya itu benar-benar luas banget. Benar-benar teman-teman ya, kalau misalnya kalian belajar bahasa Mandarin konsisten, kalian bisa menguasai bahasa Mandarin baik, udah pasti kalian dapat pekerjaan yang baik. Dengan gaji yang baik, dengan lingkungan yang baik, dengan pekerjaan yang baik, dengan hanya mengandalkan bahasa Mandarin ini. Oke, jadi tidak ada salahnya, tidak ada penyesalan sama sekali jika teman-teman itu harus konsisten belajar bahasa Mandarin, karena untuk masa depan kalian itu benar-benar membantu banget. Kayak gitu. Kemudian kenapa memilih China? Karena ya itu tadi, belajar bahasa Mandarin, ya nggak mungkin pilihnya Malaysia atau Singapura, atau meskipun mereka juga bisa belajar bahasa Mandarin, tapi belajarlah bahasa tertentu itu kepada pusat negaranya. Karena dengan begitu kita lebih bisa memahami asal muasal budaya atau bahasa itu tersebut. Kayak gitu. Sekian. Tuh. Terus ada yang banyak nih yang nanya, gimana supaya dapat beasiswa baik S1 maupun S2? Terus apa syaratnya? Terus biaya hidup di sana tinggi gak? Oke, ini ngomongin tentang beasiswa ya. Ngomongin tentang beasiswa itu, sekarang di China, apalagi mungkin ya, ini prediksi aja. Prediksiku setelah pandemik ini berakhir, China akan membuka beasiswa besar-besaran lagi untuk orang-orang di seluruh dunia. Oke, jadi kalian tolong persiapkan diri kalian dari sekarang. Persiapkan diri kalian dari sekarang untuk jika kalian punya mimpi untuk dapat beasiswa di China, persiapkan dari sekarang. Karena China itu bakalan membuka kesempatan beasiswa sebesar-besarnya setelah pandemik ini berakhir. Begitu. Nah, beasiswa yang dimaksud itu sekarang yang lagi populer itu namanya beasiswa Zhongguo Zhengfu Jiangxui Jin, itu Chinese Government Scholarship, beasiswa pemerintah Tiongkok. Dan itu benar-benar mereka menggelontorkan sekian triliun untuk beasiswa ini. Oke. Mereka menggelontorkan banyak sekali duit untuk menarik orang-orang supaya belajar bahasa Mandarin di negara mereka. Oke. Dan beasiswa yang lainnya itu yang juga tidak kalah populer, itu namanya beasiswa Gongce Seyuan Jiangxui Jin, yaitu beasiswa Confucius Institute Scholarship. Nah, aku kemarin ambil beasiswanya itu adalah beasiswa Confucius Institute Scholarship ini. Karena beasiswa ini itu dia punya tipe yang berfokus pada pendidikan, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian mau ambilnya pendidikan bahasa Mandarin S1 atau S2, ambil yang Confucius Institute Scholarship karena dia fokusnya di pendidikan gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengennya yang lebih luas, mau ambil bisnis, teknik atau apapun itu, ambil beasiswa yang Chinese Government Scholarship ini. Seperti itu. Untuk syarat-syaratnya itu lumayan banyak sih, tapi yang pasti kalian persiapkan sekarang, kalau untuk S1 ya, untuk S1 itu kalian persiapkan HSK.
Haska itu minimal level 3 atau 4. Minimal level 3 atau 4. Dan mau lebih bagusnya itu level 5. Itu kalian bisa buat apply beasiswa S1. Untuk beasiswa S2, antara level 5 sama level 6. Dan kalau mau lebih amannya level 6 itu. Setelah itu kalian siapkan berkas-berkas yang lainnya itu. Berkas-berkas yang lainnya itu ya seperti kebanyakan apply beasiswa pada umumnya di negara-negara tertentu. Nggak banyak jauh beda juga sih untuk persyaratan-persyaratan lainnya. Seperti misalnya kalau mau lanjut S2, ijazah S1 mesti ditranslate, kemudian mesti ada CV yang bagus, kemudian kalian mesti punya motivation letter yang bagus, kalian nulisnya, habis itu kalian persiapkan nanti saat wawancara, saat dites, dan segala macam itu kalian siapkan itu. Ya. Terus ada batasan umurnya nggak kok? Kalau batasan umur setahu aku ya untuk S1 itu batasan umurnya di berapa ya 25 atau 26 kalau nggak salah. Tapi nggak batasan umur itu nggak kayak di Indonesia yang batasan umurnya mungkin lebih diperpendek gitu. Tapi di China itu mereka lebih memperpanjang untuk batasan umurnya. Terus untuk S2 itu nggak terbatas sih. Kayaknya 30-an lebih juga masih bisa apply pada S2. Jadi jangan takut aja umur kalian. Mau umurnya berapapun, kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk apply beasiswa, coba aja. Begitu. Oke. Terus ada lagi yang tentang kerja. Nah, nanyanya itu kalau kerja itu dilihat berdasarkan nilai dari universitasnya kah atau gimana kok? Karena jurusan atau nilai kuliahnya? Oke, jadi kalau untuk kerja ini sebenarnya menurut pengalamanku pribadi itu mereka lihat orangnya secara pribadi. Jadi nggak peduli kamu lulusan dari universitas bergengsi atau enggak, universitas biasa aja atau enggak, tapi mereka melihatnya itu dari apa yang mereka cari. Kayak gitu loh. Jadi kalau yang mereka cari itu cocoknya di kamu, adanya di kamu, ya udah berarti jodoh sama kerjaannya. Kalau kayak aku itu posisinya meskipun aku nggak tahu pekerjaan yang aku dapatkan itu berbanding terbalik dengan jurusanku, tapi nggak tahu kenapa mereka ngerasa itu pekerjaan cocok di aku kayak gitu. Makanya itu salah satu alasan juga kenapa mereka bisa akhirnya hiring dan terima aku untuk bekerja di situ. Dan selama ini aku ngerasa pekerjaannya walaupun tekanan juga banyak, kemudian capek juga dan kerjaannya banyak sekali hal-hal yang buat kita down gitu. Tapi aku selama ini menikmati kerjaannya sih, menikmati teman-temannya, terus lingkungan pekerjaannya. Selama ini aku menikmati. Jadi ya udah aku ngerasa cocok-cocok aja, kayak gitu. Tapi ya balik lagi ke kamu, apa yang bisa kamu jual dengan pribadimu, bukan dengan latar belakangmu, karena mereka nggak terlalu memperhatikan latar belakangmu itu dari lulusan apa atau jurusan apa. Meskipun ya pasti ada di situ, tapi apa yang mereka cari itu tadi, kayak gitu. Berarti lebih ke karakteristik dari si orangnya tersebut kan kok? Iya, lebih dari karakteristik orangnya tersebut. Apakah nanti cocok sama pekerjaan yang bakal diemban dan cocok dengan sama budaya perusahaan mereka, begitu. Wah, bentar ya kok. Banyak. Balik lagi ke yang beasiswa. Terus ada yang nanya cara buat motivation letternya atau gimana sih apply di web kah atau harus lewat agen atau gimana? Oke. Nah, kalau untuk beasiswa, apply beasiswa, terus bagaimana cara buat motivation letternya itu, sebenarnya motivation letter itu ya, tiap orang pasti punya triknya masing-masing bagaimana buat motivation letter. Kalau aku buat motivation letter itu berdasarkan dalam satu kertas folio, bagaimana cara kamu menjual diri kamu. Menjual itu dalam artian bahwa ini loh aku itu pantas mendapatkan beasiswa kalian, gitu loh. Ini loh aku nanti yang bakalan kuliah sebaik-baiknya, aku nanti yang bakalan berkontribusi banyak untuk kalian. Ya itu, intinya itu jual diri kalian
di dalam motivation letter ini. Kan namanya motivation letter, apa yang memotivasi kalian. Kemudian motivation letter itu dia singkat tapi jelas. Jelas itu misalnya kalau misalnya mau lanjut S2 ya, mau lanjut S2 itu kalian ntar penelitiannya apa, penelitiannya di bidang apa, mau mengarah ke mana, itu harus jelas. Terus sebelumnya sejarah track record kalian sebelumnya itu juga harus ditulis yang berhubungan sama pembelajaran Mandarin atau yang berhubungan dengan penelitian yang ingin kalian teliti nanti, kayak gitu. Dan itu tadi kalian mesti menjual diri kalian dengan tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak terlalu merendahkan diri. Itu harus tahu ya, harus tahu kelebihanmu di mana. Terus kamu jual, sehingga orang yakin bahwa oke, ini cocok nih buat dapat beasiswa kita gitu. Terus untuk proses apply-nya itu kalau untuk ini pengalamanku ya, ini pengalamanku untuk beasiswa Confucius Institute Scholarship. Beasiswa Confucius Institute Scholarship itu dia apply-nya harus lewat Confucius Institute di Indonesia. Jadi beberapa kampus di Indonesia, kalian bisa googling beberapa kampus di Indonesia yang mana yang ada badan Confucius Institute. Kalian apply-nya lewat situ. Aku dulu karena kampusku di Universitas Tanjung Pura Pontianak itu salah satu yang Confucius Institute di Indonesia. Jadi apply-nya lewat itu. Siapkan berkas-berkasnya, apply ke website mereka, dan ya udah kita tinggal tunggu ntar proses berkasnya diterima kapan, kemudian proses untuk wawancaranya kapan, itu dikasih tahu sampai proses kita lulus sampai tahap akhir itu dikasih tahu gitu. Kalau untuk yang Chinese Government Scholarship itu coba kalian pantengin nanti, namanya cari aja Chinese Government Scholarship. Kalian pantengin websitenya itu, di situ mereka jelas sekali kasih tata aturannya di websitenya itu mengenai langkah-langkah apa yang harus kalian kerjakan, terus syarat-syarat apa yang kalian butuhkan gitu. Itu tuh semua ditulis jelas, termasuk kampus apa yang bisa kalian pilih sama jurusannya. Itu jelas di website CGS itu. Dan website CGS itu setahu aku dulunya itu nggak seribet beasiswa Confucius Institute Scholarship ini. Dia lebih ke kamu sendiri yang berjuang gitu untuk cari informasi lebih banyak kayak gitu. Yeah. Terus tentang biaya hidup di Beijing, apakah kan kalau di Beijing kan termasuk kota besar nih, kan pasti tinggi dong biaya hidupnya. Dari pandangan Koko sendiri gimana? Oke, untuk biaya hidup, sebenarnya aku pernah bahas ini di salah satu video di YouTube-ku, ya sekalian promosi asik. Tapi ya enggak apa-apa sih, ini cuma video-video kecil. Aku pernah bahas di video promo di YouTube-ku, cari aja namanya Juliusa Minor, ntar ada salah satu pembahasan itu tentang biaya hidup di China, biaya hidup di Beijing. Untuk biaya hidup di Beijing itu sendiri, jika dibandingkan dengan di Indonesia ya, itu kurang lebih sekitar 2 kali lipat biaya hidup di Indonesia. 2 kali lipat itu dalam artian misalnya kalau kamu di Indonesia, kalau aku di Beijing, makan siang bisa 1 porsi untuk makan siang, tapi di Beijing di Indonesia aku bisa makan 2 porsi. Ngerti nggak? Jadi kurang lebih keuangannya itu kurang lebih hitungannya kayak gitu, rate-nya itu kalau masalah rate. Kemudian kalau masalah di sini yang lumayan mahal itu adalah biaya tempat tinggal. Biaya tempat tinggal kenapa mahal? Karena di sini itu nggak semua orang asing itu boleh tinggal di sembarangan tempat tinggal. Jadi nggak ada istilahnya kayak indekos, nggak ada kos, nggak ada istilahnya apartemen gelap, nggak ada sama sekali. Di sini kita kalau mau cari tempat tinggal kayak apartemen dan segala macam itu benar-benar harus yang punya surat kepemilikan yang sah. Terus kita mesti lewat agen yang sah. Terus kita mesti lewat aplikasi yang benar-benar teruji. Kayak gitu. Karena semua tempat tinggal kita itu bakalan di-record sama mereka, bakalan dicatat sama kepolisian di sini. Dan itu mereka tidak bakalan membiarkan kita tinggal di sembarang tempat. Untuk keamanan. Itu untuk keamanan sih. Cuma karena tinggal di tempat-tempat kayak gitu, itu kan permintaan pemerintahnya kan lumayan tinggi. Jadi fasilitas di dalamnya untuk apartemen itu mesti harus bagus. Kemudian mesti harus lengkap. Ya itu. Kemudian posisinya nggak boleh benar-benar yang di pinggiran kota banget. Kayak gitu. Jadi gara-gara kayak gitu,
otomatis tempat tinggal kita jadi lebih mahal daripada orang-orang lokal yang mungkin bisa sembarangan kayak ngekos atau di apartemen biasanya kayak gitu. Ini untuk tempat tinggal. Kemudian kalau untuk makan ya seperti tadi aku bilang nggak terlalu mahal, masih bisa handle. Kalau untuk transportasi itu benar-benar menurutku lebih jauh lebih murah daripada di Indonesia. Nggak tahu sih, aku sih ngerasa kayak gitu ya kalau dibandingkan Jakarta ya. Dibandingkan Jakarta aku ngerasa transportasi di Beijing itu benar-benar hanfangbian banget, benar-benar nyaman banget. MRT, bis, apapun itu, bahkan sepeda-sepeda bisa kalian sewa. Itu naik aja transportasi umum. Terus transportasi umum juga nyaman. Jadi transportasi itu menurut aku lebih nyaman di sini dan lumayan murah. Begitu. Oke. Terus ini ada 2 pertanyaan terakhir lagi. Yang pertama itu mohon di-share tips-tips untuk networking dengan pelajar asli Tiongkok ketika sekolah di sana. Ya, itu. Oke. Networking dengan pelajar asli Tiongkok. Oke, jadi teman-teman di Tiongkok itu nggak seaktif kita orang Indonesia kali ya. Kalau kita orang Indonesia itu lihat orang luar belajar bahasa Indonesia atau bule datang ke Indonesia atau teman-teman dari negara lain datang ke Indonesia, kita tuh pasti aktif dong. Kita aktif kenalan sama mereka, kita aktif pengen berteman sama mereka. Tapi kalau di Tiongkok itu enggak seaktif itu gitu. Memang ada beberapa yang aktif kayak gitu, tapi lebih banyak itu yang pasif. Nah, pasif ini gimana cara kita mengakalinya? Udah pasti kita dong yang harus lebih aktif. Kita yang harus lebih aktif itu kenalan sama mereka. Kemudian ketika kita ketemu sama teman Tiongkok dan berteman sama mereka itu sebisa mungkin itu kedua belah pihak harus belajar. Kedua belah pihak harus belajar. Kenapa harus belajar? Karena teman-teman di Tiongkok itu mereka lebih suka mereka mendapatkan sesuatu dari yang menguntungkan mereka gitu loh. Misalnya teman-teman di Tiongkok itu suka orang-orang dari negara berbahasa Inggris, orang bule dari Eropa, Amerika. Karena apa? Karena mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan orang-orang Eropa ini. Jadi kayak Yuan Huopan. Jadi dua bahasa itu saling melengkapi gitu. Yang si orang Eropa ini belajar bahasa Mandarin, yang mereka bisa belajar bahasa Inggris. Kayak gitu. Kemudian kalau kita dari orang-orang Asia ini kayak gimana? Ya udah, kita dari orang-orang Asia ini sebisa mungkin kita aktif aja berteman sama mereka. Nggak semua teman Tiongkok itu maunya ada keuntungan, tapi ada juga yang memang murni pengen berteman sama kita. Banyak yang benar-benar bisa berteman sama kita. Apalagi mereka ternyata setelah aku tahu mereka tahu bahwa kita orang asing, mereka tuh benar-benar welcome banget. Bahkan aku punya banyak sekali teman yang dulu ketika sibuk nyusun skripsi dan bingung mau tulis apa, atau misalnya grammarnya salah, kosakatanya salah, ya udah tinggal minta bantu mereka tuh dengan senang hati mau membantu kita. Kayak gitu. Dan ini juga yang kuterapkan saat aku bekerja sekarang. Nggak peduli aku hanya satu-satunya orang Indonesia di perusahaanku, dan semua teman-teman rata-rata orang China semua, tapi kalau kita misalnya baik aja sama semua orang, maka semua orang juga anggap kita bakalan baik. Gitu sih. Terus yang terakhir, boleh minta pesan penutup dari Ko Julius dong? Pesan penutupnya, ya aku berharap mungkin beberapa di antara teman-teman itu latar belakangnya tidak sama aku, karena mungkin beberapa itu memang udah privilege-nya bagus ya. Dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, dilahirkan dari kalian yang bebas memilih untuk masa depannya mau jadi seperti apa. Tapi jika misalnya teman-teman yang nasibnya mungkin kurang lebih sama kayak aku, lahir dari kampung dengan segala keterbatasan, ayo jangan takut bermimpi. Kalau kalian punya mimpi, set mimpi kalian, catat mimpi kalian, karena suatu hari itu kalian punya optimis sendiri untuk mewujudkan mimpi kalian. Dan ya pokoknya jangan lupa untuk terus tetap menatap ke atas karena kalian masih harus berjuang, tapi jangan lupa juga menatap ke bawah karena kalian mesti bersyukur dengan apa yang udah kalian punya sekarang. Kayak gitu. Dan semangat buat teman-teman semuanya untuk terus belajar bahasa Mandarin, jangan menyerah karena kalian itu udah dikasih kesempatan yang luas banget untuk mengerti bahasa Mandarin. Apalagi ini programnya gratis dari New Normal Learning Center, dan menurut aku berapresiasi banget sama Kang Lausha dan timnya
udah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman di Indonesia belajar bahasa Mandarin ini. Tolong jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kalian mesti yakin kalau kalian belajar bahasa Mandarin ini, kalian tuh punya masa depan yang setingkat lebih cerah daripada orang yang mungkin orang yang mungkin menyerah untuk tidak belajar bahasa Mandarin ini. Yakin aja itu. Begitu. Oke, jadi teman-teman kita harus yakin dan jangan menyerah belajar bahasa Mandarin. Nah, dengan begini, e-seminar juga akan berakhir. Nah, terima kasih kepada Ko Julius yang sudah bersedia menjadi narasumber dan sharing, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang hadir. Semoga e-seminar ini bermanfaat bagi kita semua ya. 再见. Terima kasih semuanya.